Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Nah, kali ini saya saya kali ini kedapatan kasus motor Supra 125 karbu yang katanya itu sudah dicuci karbu, ya kan? Jadi dibawa ke bengkel udah dicuci karbu, tapi motornya masih berbet, nah, sering mati gitu loh. Nah, oke. Kira-kira penyakitnya apa? Yuk kita lanjut di video ini ya. Biasanya yang paling umum penyakit di Supra X125 kayak gini, karbu. Ya, kalau motornya berbet, susah hidup, sering mati, itu biasanya yang paling sering itu selain karbu ya, itu di bagian membran sama bensin. Jadi biasanya itu si membran otomatisnya itu jebol. Terus yang kedua itu di sini si filternya itu kotor. Jadi kalau filter di sini mampet kotor, jadi aliran bensin yang masuk ke sana ke bagian karburator itu juga terhambat. Oke, saya buka dulu ya. Ini saya buka dulu dek-deknya ini. Nah, oke Kang Bro ya. Jadi di sini ini kan ada membran otomatis. Terus yang di sini ini ada filter bensin, ya kan. Nah, untuk ngecek membran, nah, biasanya ya kita hisap sini, di sini ngalir enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau misal terjadi kerusakan di membran, itu di sini kita cabut ya yang mengalir ke arah karburator. Tapi kalau dilihat ini ya membrannya kayaknya baru juga kalau dilihat ya. Nah, ini kan yang ke arah karburator. Ini di sini dikasih filter lagi loh. Nah, kalau di sini nggak ngucur, biasanya membran itu masih normal. Terus di sini kita cek juga selang ini. Kalau di selang penghisapannya ini basah bensin, biasanya itu si membran ini juga udah terjadi kebocoran. Nah, untuk kasus di motor ini di sini itu terlihat kering, ya. Kalau terlihat kering biasanya normal, tapi untuk memastikan biasanya itu kita melakukan cara dengan kita nyalain motornya beberapa menit, nanti kita cek lagi. Kalau di sini masih kering, berarti kita anggap si membran ini nggak ada terjadi masalah. Terus yang kedua itu penyakitnya di sini, filter bensin. Nah, filter bensin original itu memang saya akui bagus ya. Debu-debu kecil itu dia masih bisa tersaring dengan bagus. Beda dengan filter yang murahan ya, yang di bawah 10 ribuan itu memang kualitasnya nggak terlalu bagus. Jadi terkadang itu kotoran masih bisa masuk ke area membran yang membuat membran jadi bocor, mengganjal, dan masuk ke bagian karburator jarum ya yang membuat si karburator netes. Nah, memang saya lebih menganjurkan original ya, entah itu original Honda, Yamaha, TVS ya, original VR itu lebih bagus daripada yang after mur itu. Biasanya yang kertas-kertas itu justru malah kasusnya itu kertasnya robek jebol, malah ujung-ujungnya malah si kertas itu nyumbat entah itu nyumbat di membran ataupun kalau kayak gini ini kan membrannya filternya di sini. Nah, itu bisa nyumbat ke bagian jarum. Nah, kalau dia udah masuk ke karburator nyumbat di bagian jarum, kasus menetes itu nggak akan bisa sembuh. Biasanya sembuhnya ya diganti karburator. Oke, saya akan buka di bagian sini ya, karena saya anggap di sini ini normal. Nah, sekarang saya kuras dulu bensinnya, jangan nanti dibilang wah mas ini sering nyolongin bensin atau gimana. Jadi ini udah selain prosedur, ini permintaan yang punya juga. Jadi kan kemarin udah saya bilang ya harus diginikan gitu ya, katanya dikuras saja mas gitu. Nah, kalau bensinnya nanti masih bagus kita kembalikan. Kalau bensinnya dirasa udah kecampur air, penuh dengan resiko lah ya, karat dan lain-lain, itu gak usah kita kembalikan. Kita pakai nyuci karbu aja ya. Nanti kita ganti dengan bensin yang baru. Ini kalau dilihat ngalir bagus ya, normal. Jadi kita buka aja, gak apa-apa. Ini motornya hidup, kalau dinyalain sih hidup. Cuman ya kadang itu berbet dan telat bensin gitu loh. Ciri-ciri motor yang telat bensin itu gimana mas sebenarnya? Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang sering menanyakan
ciri-ciri motor yang telat bensin itu biasanya motor misal hidup ya kan, dipakai jalan, terus tiba-tiba gasnya itu naik sendiri. Nah, habis gas naik, terus motornya mati. Nah, itu biasanya terjadi yang namanya telat bensin, karena sistem spuyer pada karburator ketika dia udah BBM yang ada di mangkok karburator itu udah mulai berkurang, itu RPM-nya akan otomatis naik karena banyaknya udara yang masuk ke ruang bakar dibandingkan dengan bensin. Itu ya, bisa dipahami. Oke. Sekarang sudah saya keluarkan bensinnya ya. Bensinnya nggak banyak sih ini tadi, karena bensin di jerigen saya juga masih banyak. Ini palingan ya seliter, nggak sampai tadi. Kita keluarkan filternya kan, Bu. Orang kono sing komen, "Wah, gaya men nggo sarung tangan, Mas." Nah, ini untuk menghindari kadang itu namanya bengkel kan sering kejepit-jepit kayak gini tuh lecet, ngupas di kuku, ujung kuku biasanya itu sering ngupas. Pakai sarung tangan. Jadi kalau masang mesin ya nggak usah pakai sarung tangan. Mesin-mesin yang udah dibersihkan nggak perlu. Oke, ini filternya. Nah, lihat ya, bisa dilihat ketika saya ketok filternya kayak gini. Nah, lihat ya, bisa dilihat teman-teman. Ini real video, jadi kayak gini. Nah, di sini terlihat ada karat dan bercampur dengan air. Ini menandakan, nah, kalau di tangki motor ini itu banyak kotoran, ya kan? Nanti kita bisa kuras, bersihkan. Sekaligus ganti ini bisa ganti filternya, tapi kalau dirasa filter itu masih bisa kita dibersihkan nggak apa-apa, karena filter ini cukup bagus. Jadi kalau daripada kita ganti filter yang KW yang murah-murah, yang mending kita manfaatkan yang ada aja, kita bersihkan. I senior jadi bos ngawasi gue lapo ngawasi aku ya gue ya mandori you know. Maksudmu piye? Aku arep mbok mandori. Oke, ini nanti saya bersihkan ya, Bro. Nah, ini Kang Bro hasil dari saya ketok-ketok tadi si filter ini. Nah, ini udah insya Allah udah bersih ya. Ketok-ketok, nanti kita bersihkan lagi. Nah, ya kan, lumayan banyak ini, tergolong banyak. Nah, nanti setelah ini kita sini bersihnya gimana, Mas? Kalau tangki itu ya cukup diisi bensin, dikupiak-kupiak semampunya lah ya. Yang namanya tangki kita bersihkan sebersih-bersihnya tetap nggak bisa. Intinya kalau itu tangki banyak kotorannya ya kotoran harus keluar, entah itu dikasih lap di dalam atau gimana, bebas. Kalau si tangki itu banyak air ya airnya harus benar-benar keluar ya. Kalau kita bersihkan air kok nggak bisa maksimal ya, kita jemur dulu tangkinya, kita bersihkan sebisanya, terus kita jemur. Nanti kena panas kan lama-lama airnya akan hilang ya. Gitu aja cara bersihkannya. Nah, kalau nggak bersih 100% aja nggak apa-apa, namanya kotoran kayak gini nggak bisa kita bersihkan langsung harus 100%, nggak bisa. Nanti kan ada filter lagi, kalau masih ada kotoran yang tersisa dia kan masih nyangkut di filter. Gitu aja, saya akan bersihkan tangkinya dulu. Nah, oke Bro, ini motornya udah saya tutup kembali ya. Tadi udah saya tes ya, barusan saya tes, enak, normal, udah nggak berbet-berbet lagi. Nah, hidupnya enak, gas-gasannya pun enak. Karburator nggak saya buka, cuman saya setel anginnya aja, karena kita percaya sama yang punya, bilangnya karburator habis dicuci ya udah nggak kita buka, cuman kita puter anginnya, sama saya cek businya aman, businya baru. Oke, gitu aja dulu. Jadi problemnya itu sebenarnya menurut saya itu yang paling pengaruh itu di bagian filternya.
Kalau filter udah penuh kotoran kayak gitu, dia goyang-goyang gini, nah itu bisa menghambat saluran yang menuju ke selang bensin ya. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.